Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Masih bersama dengan saya, Ira Wilianti, di pelajaran biologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, oke, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, di situ terlihat pohon mangga yang mengalami perubahan bentuk. Yang awalnya biji, dengan seiringnya waktu, ya, biji tersebut akan tumbuh akar. Kemudian tumbuh akar dan tunas menjadi pohon kecil hingga menjadi pohon besar, daunnya lebat hingga berbunga dan berbuah. Nah, jadi artinya pohon mangga tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan setiap pertumbuhan pada suatu makhluk hidup akan diikuti dengan proses perkembangan. Untuk lebih lanjutnya, ya, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, yang dikatakan dengan pertumbuhan itu adalah pertambahan sel pada makhluk hidup secara permanen dan dapat dinyatakan secara kuantitatif dan bersifat irreversibel atau tidak bisa ke bentuk semula. Nah, proses pertumbuhan ini bisa kita lihat secara kasat mata, yaitu berupa perubahan ukurannya. Nah, sedangkan yang disebut dengan perkembangan itu adalah proses perubahan bentuk pada makhluk hidup secara permanen menuju ke tingkat yang lebih sempurna dan dinyatakan secara kualitatif. Nah, pada proses perkembangan ini ya menjadikan makhluk hidup lebih dewasa dan lebih kompleks. Nah, jadi pohon mangga yang kita lihat tadi ya, yang awalnya biji akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon mangga dewasa dan berbuah. Nah, secara sederhananya dapat kita simpulkan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan adalah pada istilah kuantitatif dan kualitatifnya. Kuantitatif itu perubahan ukuran, sedangkan kualitatif perubahan kualitas. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan ya meliputi beberapa tahap atau beberapa proses, yaitu yang pertama tahap awal pertumbuhan. Nah, diawali pada tahap biji, yaitu akan melakukan penyerapan air dan proses reaksi kimia akan berlangsung. Nah, pada tahap yang kedua adalah tahap perkecambahan. Nah, pada tahap perkecambahan ini, biji yang sudah terkena air dalam beberapa hari akan berkecambah dengan ditandai munculnya calon akar atau radikula dan plumula calon batang. Nah, pada tahap perkecambahan ada dua tipe atau dua macam, yaitu perkecambahan epigeal. Nah, pada perkecambahan epigeal ini kotiledonia atau daun lembaganya muncul ke permukaan tanah. Nah, bisa kita lihat pada contoh perkecambahan kacang hijau. Perkecambahan yang kedua adalah hipogeal. Nah, di perkecambahan hipogeal ini kotiledonia atau daun lembaganya akan tetap di dalam tanah. Nah, tipe ini bisa kita lihat pada perkecambahan kacang kapri. Nah, itu kotiledonia masih berada di dalam tanah, sedangkan yang muncul ke permukaan tanah itu adalah calon batangnya atau plumulanya. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap pertumbuhan setelah perkecambahan. Dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan primer disebabkan oleh aktivitas meristem primer, yakni terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Nah, pada proses ini
ya, pertumbuhan akan semakin tinggi, akar semakin kuat, serta dahan dan daun akan semakin lebar. Nah, sedangkan pada pertumbuhan sekunder, ya, ini disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder, yakni terjadi pada jaringan kambium dan kambium gabus. Nah, dengan adanya pertumbuhan sekunder, maka diameter batang tumbuhan akan semakin membesar. Nah, itulah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, adapun beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, yaitu yang pertama faktor dalam atau internal yang dipengaruhi oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Apa saja faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu gen dan hormon. Gen berbentuk susunan DNA untuk pewarisan induknya, sedangkan hormon pembawa pesan kimia antar sel. Nah, pada faktor hormon pada tumbuhan terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah auksin untuk pertumbuhan buah, giberelin membuat tumbuhan menjadi besar, sitokinin memperpanjang usia jaringan tumbuhan, dormin menutup stomata di saat tumbuhan kekurangan air, gas etilen mempercepat pemasakan buah mentah, kalin merangsang pembentukan akar, batang, daun, dan bunga. Sedangkan asam traumalin memperbaiki jaringan yang luka pada akar atau batang. Nah, faktor luar yang mempengaruhi tumbuhan asalnya dari lingkungan. Nah, yang pertama adalah nutrisi. Selayaknya tumbuhan atau makhluk hidup lainnya, ya, tumbuhan juga memerlukan makanan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini dapat membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, faktor yang selanjutnya adalah suhu. Yang mana suhu ini, ya, dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Cara tumbuhan bertahan hidup akan suhu yang tidak tetap adalah dengan mengatur proses penguapan yang terjadi pada daun. Nah, selanjutnya adalah air. Nah, air ini dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Kemudian tanah, ya, tanah merupakan media tanam untuk kehidupan tumbuhan. Nah, dalam tanah ini terdapat berbagai sumber nutrisi yang menunjang kehidupan tumbuhan, yaitu berupa air dan unsur hara tanah. Nah, oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.